Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku lulus dari SMA. Tapi kenangan tentang masa-masa itu masih tersimpan rapi dalam pikiranku. Suatu pagi yang tenang, ketika aku sedang menikmati secangkir kopi dan membaca email, sebuah pesan masuk dengan subjek yang langsung menarik perhatian. Reuni Akbar Alumni SMA Nusantara 2015. Tanganku terhenti. Aku menatap layar cukup lama, membiarkan rasa rindu dan cemas bercampur jadi satu. Nama-nama yang dulu akrab, tawa yang dulu ramai di kelas, dan sindiran yang dulu sering kuterima karena dianggap biasa saja. Aku bukan murid populer dulu. Aku pendiam, sederhana, dan sering dipandang sebelah mata. Bukan karena aku bodoh atau tidak berbakat, tapi karena aku tidak pernah memamerkan apapun. Dan sepertinya, dalam dunia remaja, siapa yang paling bersinar di luar sering dianggap paling berharga. Aku menatap undangan itu lagi. Lokasinya di sebuah hotel mewah akhir pekan ini. Ada rasa ragu yang tumbuh. Untuk apa aku datang? Tapi kemudian, aku tersenyum kecil. Mungkin sudah saatnya mereka tahu, bisikku dalam hati. Dengan hati mantap, aku mengetuk tombol RSVP dan menuliskan satu kata. Hadir. Hari reuni akhirnya tiba. Pagi itu, langit cerah. Angin sejuk berhembus lembut, seperti menyambut langkahku yang penuh kenangan. Aku mengenakan kemeja polos warna biru laut, celana panjang hitam, dan sepatu sneaker sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada jam tangan mencolok. Hanya aku. Apa adanya. Alih-alih memesan taksi atau membawa mobil, aku memilih berjalan kaki. Hotel tempat reuni itu memang tidak terlalu jauh dari apartemenku. Hanya sekitar 2 kilometer. Cukup untuk membuatku mengingat kembali jalan-jalan kecil yang dulu sering kulewati. Sepulang sekolah, setiap langkah terasa seperti menarik benong-benong masa lalu. Aku melewati taman tempat kami biasa nongkrong sepulang kelas. Warung kecil yang dulu jadi tempat jajan setelah ujian. Dan trotoar tempat aku pernah digoda karena hanya membawa buku. Bukan ponsel mewah seperti yang lain. Aku tahu pilihan ini mungkin terlihat aneh bagi sebagian orang. Tapi berjalan kaki pagi itu memberiku waktu untuk menata hati. Dan sedikit menertawakan betapa banyak hal yang telah berubah, kecuali penilaian orang terhadap penampilan luar. Saat hotel megah itu mulai tampak di ujung jalan, aku menarik napas dalam. Senyum kecil terbit di wajahku. Biar mereka lihat, aku masih orang yang sama. Tapi, tidak sepenuhnya. Aku melangkah masuk ke halaman hotel, masih dengan kepala tegak. Reuni baru saja dimulai. Dan cerita baru pun akan segera terbuka. Langkahku memasuki lobi hotel, langsung disambut tatapan-tatapan yang tak asing. Beberapa di antara mereka mengenaliku, meskipun butuh beberapa detik untuk memastikan. Aku melihat beberapa wajah yang dulu begitu sering terdengar tertawa lantang di kelas. Kini tersenyum dengan keraguan. Astaga, itu bukan si Bima ya? Bisik seorang perempuan di pojok ruangan, yang aku kenal sebagai Rika. Mantan ketua OSIS yang dulu gemar tampil mencolok. Serius, dia datang, jalan kaki, nggak naik mobil, sambung pria di sampingnya. Sepertinya Randy, yang dulu selalu memamerkan motornya setiap hari. Aku hanya mengangguk kecil pada mereka, dan berjalan melewati kerumunan. Suara-suara bisikan semakin jelas. Saat aku melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Masih sederhana ya, dari dulu gitu-gitu aja. Aku kira dia nggak bakal datang. Malu kali ya, hidupnya pasti masih susah. Ya ampun, lihat tuh sepatunya. Kayak mau jalan ke taman, bukan ke hotel. Aku mendengar semuanya. Setiap kata, setiap nada meremehkan itu menghantam seperti angin dingin. Tapi, aku tak membalas. Tak ada gunanya. Aku mengambil minuman dari meja prasmanan. Berdiri di sudut ruangan, mengamati dari jauh. Mereka tertawa, saling pamer cerita, pencapaian, foto mobil, dan liburan. Sementara aku diam, menikmati jus jerukku dengan tenang. Mereka tidak tahu. Mereka pikir aku masih sama seperti dulu. Tapi waktu belum selesai memainkan perannya. Aku tak datang untuk membalas dendam.
hanya ingin melihat siapa yang masih hidup dalam penilaian dangkal, dan siapa yang tumbuh lebih dewasa. Dan seperti yang kuduga, sebagian besar masih sama seperti 10 tahun lalu. Sambil berdiri di sudut ruangan, aku membiarkan kenangan masa SMA melintas di kepala, seperti film lama yang diputar ulang tanpa izin. Setiap tawa mereka hari ini menggaungkan suara-suara masa lalu, komentar merendahkan, tatapan sinis, dan candaan yang menyakitkan, yang dulu kusebut biasa saja. Aku ingat betul, saat hari pembagian rapor kelas ke-12, nilai akademiku paling tinggi di kelas, tapi tak ada yang peduli. Yang mereka sorot hanyalah penampilanku yang tidak pernah berubah. Rambut selalu disisir rapi, seragam tanpa merek mahal, dan sepatu yang sudah kusam. Apa gunanya pintar kalau nggak keren? Ujar Randy saat itu. Diikuti tawa seisi bangku belakang. Aku juga ingat, saat acara perpisahan, semua sibuk selfie dan bergaya dengan outfit kekinian. Sementara aku duduk sendiri di pojok aula, menatap masa depan yang masih abu-abu. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, aku sudah diterima di perguruan tinggi impian. Melalui jalur beasiswa penuh, mereka tidak pernah benar-benar melihatku, hanya menilai dari apa yang tampak. Kembali ke momen sekarang, aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Luka lama memang sudah sembuh, tapi bekasnya masih terasa saat disentuh. Dan reuni ini, dengan segala bisikannya, menggoreskan sedikit rasa pahit di hati. Namun, aku tersenyum kecil. Aku tidak datang untuk masa lalu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tetap berdiri, bahkan lebih kuat dari yang mereka kira. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Sudah di lokasi. Tunggu di depan ya, Pak Bima. Aku menatap layar itu, lalu melihat ke arah jam dinding. Sudah waktunya. Babak berikutnya akan segera dimulai. Aku hendak keluar ruangan menuju lobi depan, ketika suara yang kukenal menghentikan langkahku. Bima, ternyata benar kamu ya. Randy melambaikan tangan, tersenyum lebar tapi tak sepenuhnya ramah. Di sampingnya ada Rika yang ikut menoleh dengan pandangan dari ujung kepala hingga kaki. Aku mengangguk. Iya, lama nggak ketemu. Kamu tadi jalan kaki ke sini ya? Tanya Rika dengan alis terangkat. Suaranya dibuat ringan, tapi nadanya menusuk. Dari rumah? Dari rumah? Atau dari halte? Dari rumah. Dekat kok, jawabku santai. Randy tertawa pelan. Wah, salut. Anak zaman sekarang, mana mau jalan kaki? Kamu masih idealis ya kayak dulu? Aku hanya tersenyum. Kerja di mana sekarang, Bim? Tanya Rika. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. Tapi aku bisa menangkap rasa ingin tahu yang dibungkus, skeptis. Ada usaha sendiri. Jawabku singkat. Usaha apa tuh? Online shop. Online shop atau reseller, sambung Randy, dan tawa kecilnya menyusul seperti tumpahan dari maksud tersembunyi. Aku mengangguk pelan. Kurang lebih begitu. Bisnis digital. Oh, keren, keren, kata Rika sambil melirik ke Randy yang tampak menahan senyum. Aku tahu arah pembicaraan ini. Mereka tidak benar-benar ingin tahu tentang hidupku. Mereka hanya ingin memastikan bahwa aku masih berada di bawah standar yang mereka tetapkan. Ya udah, sukses terus ya, ucap Randy sambil menepuk bahuku. Kalau nanti butuh bantuan cari kerja, kabarin aja. Siapa tahu bisa bantu sedikit-sedikit. Aku menatapnya. Kali ini menahan tawa yang hampir keluar. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sejauh ini, aku yang bantu orang lain cari kerja. Randy sempat terdiam sejenak, lalu tertawa seolah itu hanya candaan. Tapi aku tahu, kata-kataku mulai membuat mereka tidak nyaman. Jam di tanganku berbunyi lembut. Sudah waktunya aku keluar. Saya pamit dulu. Ada yang mau jemput? Ucapku sopan. Oh, jemputan? Tanya Rika cepat. Naik apa, Gojek? Atau jalan kaki lagi? Aku menatapnya sebentar dan menjawab. Lihat aja sendiri. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdiri di tengah. Ruangan yang kini mulai terasa lebih sunyi. Setidaknya dalam hati mereka. Aku menuruni tangga hotel
dengan langkah tenang. Di luar, langit mulai berubah warna. Senja menumpahkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh halaman. Di depan lobi, beberapa orang masih sibuk berfoto, berbagi cerita, dan tentu saja memamerkan siapa yang paling sukses hari ini. Tak lama setelah aku tiba di depan pintu kaca, suara mesin terdengar mendekat. Sebuah Toyota Alphard hitam, metalik, plat nomor khusus, meluncur pelan ke depan hotel. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Salah satu petugas hotel dengan sigap membukakan pintu. Dari dalam mobil, sopir berseragam keluar, berjalan ke arahku, dan membuka pintu penumpang belakang. "Silakan, Pak Bima." Beberapa kepala spontan menoleh, termasuk Randy dan Rika, yang entah sejak kapan berdiri tak jauh dariku. Mereka membeku di tempat. Tatapan mereka penuh bingung, antara tidak percaya dan canggung. Aku menyahut sopan, "Terima kasih," sambil masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, aku sempat melirik ke arah mereka. Ekspresi mereka tak ternilai. Rika mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum kaku. Sementara Randy hanya terdiam. Wajahnya tak bisa memutuskan apakah harus merasa malu atau sekadar bingung. Aku tidak berkata apa-apa. Tak perlu. Mobil perlahan melaju meninggalkan halaman hotel. Di kaca jendela, aku melihat bayangan mereka yang masih berdiri di tempat, menatap ke arah mobilku dengan campuran rasa tak percaya dan malu. Aku bersandar di kursi kulit yang nyaman. Di luar sana, mereka mungkin sedang mencari-cari jawaban. Tapi bagiku, semua sudah jelas. Nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari cara dia datang, tapi dari bagaimana dia melangkah pergi. Mobil Alphard membelah jalanan kota dengan tenang, menyisakan kilas balik singkat tentang reuni yang baru saja kulalui. Tapi pikiranku tertinggal sejenak di halaman hotel, pada raut wajah-wajah yang tak akan kulupakan, terutama ekspresi Randy dan Rika yang diam terpaku seperti patung. Di dalam grup alumni, pesan-pesan mulai bermunculan. "Randy, itu mobil siapa sih tadi? Yang Alphard hitam. Andri, punya si Bima," katanya. Rika, "Serius Bima? Yang dulu kayak nggak pernah kelihatan." "Dinda, kalian nggak tahu ya, dia sekarang punya startup sendiri, udah ekspansi ke luar negeri, gua follow dia di LinkedIn." Randy, "Oh, kirain masih gitu-gitu aja." Aku membaca semua pesan itu. Diam-diam, aku tidak membalas. Tak perlu. Satu hal yang aku pelajari dari hidup adalah orang akan selalu menilai dari apa yang tampak di depan mata, sampai kenyataan menampar mereka dengan sunyi. Dan kini, keheningan itu sedang menyelimuti mereka. Diam. Tak ada pembelaan, tak ada alasan, hanya rasa malu yang tak terucap. Di kursi belakang mobil, aku membuka laptop sebentar. Ada rapat daring dengan klien luar negeri dalam 30 menit. Dunia nyataku menunggu. Dunia yang dibangun bukan dari pengakuan, tapi dari kerja keras yang tak terlihat. Aku menatap keluar jendela, lalu tersenyum kecil. Reuni sudah selesai, dan aku tidak datang untuk mengubah siapapun. Aku hanya datang untuk mengingat siapa diriku, dan memastikan bahwa aku tidak lagi tinggal di masa lalu. Sementara mereka mungkin masih terjebak di sana.